Pernah dengar tentang undangan rahasia dari Nyi Roro Kidul? Konon, hanya orang-orang tertentu yang bisa mendapat panggilan misterius ke Laut Selatan. Beberapa orang percaya bahwa ini adalah pertanda akan ada sesuatu yang besar terjadi. Nah, baru-baru ini, nama Gus Ikdam dikaitkan dengan fenomena ini. Benarkah beliau mendapat undangan dari Sang Ratu Pantai Selatan? Atau ada tujuan lain yang lebih dalam? Mari kita kupas kisahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini, kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik dan penuh misteri. Kita akan mengungkap cerita di balik undangan rahasia Nyi Roro Kidul yang konon diterima oleh Gus Ikdam. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk tekan tombol like, komen, dan subscribe ya. Dengan begitu, kalian bisa terus mendapatkan kisah-kisah menarik lainnya yang penuh misteri dan makna. Jangan lupa juga tulis sholawat Nabi di kolom komentar. Semoga kita semua selalu mendapatkan keberkahan dan perlindungan dari Allah. Dan buat teman-teman yang baru pertama kali di sini, tulis juga asal daerah kalian, biar kita bisa tahu dari mana saja nih yang ikut merasakan sensasi kisah ini. Laut Selatan, atau yang lebih dikenal sebagai Samudra Hindia, selalu menyimpan misteri yang tak terhitung jumlahnya. Sejak zaman dahulu, masyarakat Jawa dan sekitarnya percaya bahwa laut ini bukan sekadar perairan biasa, melainkan wilayah kekuasaan sosok mistis yang disebut Nyi Roro Kidul. Dalam berbagai kisah yang beredar, Nyi Roro Kidul digambarkan sebagai seorang ratu yang memiliki kekuatan luar biasa dan berkuasa atas segala sesuatu yang ada di Laut Selatan. Beberapa orang menyebutnya sebagai penjaga alam gaib, sementara yang lain percaya bahwa ia memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan dunia manusia dan dunia roh. Kepercayaan ini begitu kuat hingga banyak orang yang menganggap bahwa Laut Selatan bukanlah tempat yang bisa dikunjungi sembarangan. Ada aturan-aturan tak tertulis yang harus dipatuhi, seperti larangan memakai pakaian berwarna hijau, karena konon warna ini adalah warna kesukaan Nyi Roro Kidul, dan siapapun yang mengenakannya berisiko, dipanggil oleh Sang Ratu. Beberapa orang yang pernah mengalami kejadian aneh di kawasan ini percaya bahwa mereka telah diundang ke istana gaib yang diyakini berada di dasar laut. Fenomena undangan gaib ini sering dikaitkan dengan orang-orang tertentu, khususnya mereka yang memiliki kemampuan spiritual tinggi atau memiliki hubungan khusus dengan dunia gaib. Banyak cerita beredar tentang para tokoh spiritual, dukun, hingga tokoh agama yang mengaku pernah mengalami pengalaman mistis yang berhubungan dengan Nyi Roro Kidul. Mereka mendapatkan undangan dalam berbagai bentuk, mulai dari mimpi, bisikan gaib, hingga peristiwa-peristiwa aneh yang sulit dijelaskan dengan logika. Masyarakat Jawa sendiri sudah mengenal berbagai kisah mengenai orang-orang yang hilang secara misterius di Laut Selatan. Dalam beberapa kasus, ada yang kembali dan menceritakan pengalaman mereka yang tak masuk akal. Mereka mengaku melihat istana megah di dasar laut, bertemu dengan sosok wanita berparas sangat cantik yang mengenakan pakaian kebesaran, serta mengalami kejadian-kejadian yang berada di luar batas nalar manusia. Beberapa dari mereka bahkan mengaku mendapatkan pesan atau perintah tertentu setelah pertemuan tersebut. Namun, tidak semua yang mendapatkan undangan bisa kembali. Ada pula kisah tragis tentang orang-orang yang menghilang secara misterius tanpa jejak. Dalam mitologi Jawa, kejadian semacam ini sering dikaitkan dengan perjanjian gaib atau takdir yang sudah digariskan oleh alam. Oleh karena itu, masyarakat yang tinggal di sekitar pesisir selatan seringkali sangat berhati-hati, terutama jika harus beraktivitas di sekitar pantai yang dianggap sakral. Kepercayaan terhadap undangan Nyi Roro Kidul juga berkaitan erat dengan konsep spiritualitas dan kearifan lokal. Dalam budaya Jawa, dunia gaib bukanlah sesuatu yang terpisah dari kehidupan sehari-hari, melainkan sesuatu yang berjalan berdampingan dengan dunia nyata. Oleh sebab itu, mereka yang memiliki pemahaman spiritual mendalam diyakini lebih rentan mengalami pengalaman mistis,
termasuk menerima undangan dari Nyi Roro Kidul. Salah satu aspek menarik dari fenomena ini adalah bagaimana mitos ini terus berkembang dan tetap hidup di era modern. Meski sudah banyak orang yang menganggapnya sebagai sekadar cerita rakyat, tak sedikit pula yang tetap percaya dan bahkan mengalami pengalaman-pengalaman yang membuat mereka semakin yakin akan keberadaan sosok Nyi Roro Kidul. Bahkan, beberapa ritual dan tradisi adat masih dilakukan hingga saat ini sebagai bentuk penghormatan terhadap penguasa Laut Selatan. Dalam beberapa kasus, fenomena undangan gaib ini juga dikaitkan dengan tokoh-tokoh agama dan spiritual yang memiliki kedekatan dengan alam gaib. Beberapa orang percaya bahwa Nyi Roro Kidul tidak hanya berhubungan dengan dunia mistis, tetapi juga memiliki keterkaitan dengan dunia spiritual yang lebih luas. Oleh karena itu, ketika ada seorang tokoh agama seperti Gus Ikdam yang dikabarkan mendapat undangan dari Nyi Roro Kidul, hal ini tentu menjadi perbincangan yang menarik dan penuh tanda tanya. Sebagian orang percaya bahwa Gus Ikdam memiliki misi tertentu yang berhubungan dengan keseimbangan energi spiritual di Laut Selatan. Ada pula yang meyakini bahwa kehadiran beliau di sana bukan sekadar perjalanan biasa, melainkan bagian dari tugas besar yang berkaitan dengan ajaran Islam dan dunia spiritual. Namun, pertanyaannya, apakah benar beliau mendapatkan undangan tersebut, atau ini hanya spekulasi yang berkembang di masyarakat? Seiring dengan berkembangnya zaman, misteri tentang Nyi Roro Kidul dan undangan gaibnya tetap menjadi salah satu topik yang menarik untuk dibahas. Banyak orang yang masih penasaran dengan kisah-kisah yang beredar, dan tidak sedikit yang mencoba mencari bukti tentang keberadaan istana gaib di dasar Laut Selatan. Meskipun demikian, hingga kini, kebenaran tentang fenomena ini masih menjadi tanda tanya besar. Bagi sebagian orang, cerita ini hanyalah mitos yang diwariskan dari generasi ke generasi. Namun, bagi mereka yang pernah mengalami pengalaman mistis, undangan Nyi Roro Kidul adalah sesuatu yang nyata dan tak bisa dijelaskan dengan logika. Terlepas dari benar atau tidaknya kisah ini, yang jelas adalah bahwa Laut Selatan akan selalu menjadi sumber legenda dan misteri yang tak pernah habis untuk dibahas. Jadi, apakah undangan gaib ini benar-benar ada? Atau ini hanya bagian dari cerita rakyat yang terus berkembang? Jawabannya mungkin hanya bisa ditemukan oleh mereka yang pernah mengalami sendiri kejadian ini. Namun, satu hal yang pasti, Laut Selatan akan selalu menyimpan rahasia yang belum sepenuhnya terungkap, dan kisah tentang Nyi Roro Kidul akan terus menjadi bagian dari budaya dan spiritualitas masyarakat Indonesia. Baru-baru ini, muncul kabar yang menghebohkan di kalangan masyarakat dan pecinta kisah-kisah mistis. Nama Gus Ikdam, seorang ulama yang dikenal dengan dakwahnya yang menyentuh hati, tiba-tiba dikaitkan dengan fenomena undangan gaib dari Nyi Roro Kidul. Kabar ini sontak menarik perhatian banyak orang, terutama mereka yang meyakini keberadaan penguasa Laut Selatan dan mitos-mitos yang menyelimutinya. Namun, bagaimana awal mula kabar ini mencuat? Beberapa saksi menyebutkan bahwa sebelum Gus Ikdam melakukan perjalanan ke Laut Selatan, sudah ada tanda-tanda aneh yang muncul. Konon, beberapa orang dekatnya mengalami mimpi yang sama secara berulang. Dalam mimpi tersebut, mereka melihat sosok wanita bergaun hijau yang berdiri di tepi pantai dengan ekspresi wajah yang sulit diartikan. Ada yang merasa bahwa sosok itu memancarkan aura ketenangan, tetapi ada pula yang merasa merinding karena tatapannya yang tajam dan misterius. Tidak hanya mimpi, beberapa orang juga mengaku mendengar suara bisikan di telinga mereka, seakan ada sesuatu yang ingin disampaikan. Bisikan itu terdengar samar, namun cukup jelas untuk membuat bulu kuduk berdiri. Sebagian saksi bahkan merasakan hawa dingin yang tiba-tiba menyelimuti mereka, padahal cuaca saat itu sedang panas. Tanda-tanda ini semakin menguatkan dugaan bahwa ada pesan gaib yang hendak disampaikan kepada Gus Ikdam. Ketika kabar tentang rencana perjalanan Gus Ikdam ke Laut Selatan tersebar, berbagai spekulasi pun muncul. Ada yang mengatakan bahwa beliau memang mendapat undangan
khusus dari Nyi Roro Kidul. Ada pula yang beranggapan bahwa ini hanya perjalanan biasa dalam rangka dakwah dan silaturahmi. Namun, keanehan terus berlanjut. Beberapa orang yang mengiringi perjalanan Gus Ikdam melaporkan kejadian ganjil yang mereka alami di sepanjang perjalanan. Salah satunya adalah perubahan cuaca yang tiba-tiba. Awalnya, langit tampak cerah, tetapi begitu rombongan semakin mendekati kawasan pantai, awan hitam mulai bergulung-gulung. Angin kencang bertiup, membuat suasana semakin mencekam. Beberapa orang bahkan mengaku melihat ombak besar yang muncul tiba-tiba, seakan ada kekuatan tak kasat mata yang sedang mengawasi perjalanan mereka. Tidak hanya itu, kendaraan yang mereka tumpangi juga mengalami beberapa gangguan aneh. Mesin mobil mendadak mati tanpa sebab yang jelas, meskipun sebelumnya dalam kondisi baik. Bahkan, ada kejadian di mana salah satu anggota rombongan mendengar suara ketukan di jendela mobil mereka, padahal di luar tidak ada siapa-siapa. Begitu tiba di pantai yang menjadi tujuan utama, suasana semakin terasa berbeda. Angin laut berhembus lebih kencang dari biasanya, dan ada aroma bunga melati yang samar-samar tercium. Bagi orang yang peka terhadap hal-hal mistis, aroma ini sering dikaitkan dengan keberadaan makhluk gaib. Suasana pun menjadi semakin tegang ketika beberapa orang mengaku melihat bayangan putih melintas di kejauhan, seolah sedang mengawasi mereka. Saat Gus Ikdam akhirnya melangkah ke tepi pantai, semua orang menahan napas. Tidak ada yang tahu pasti apa yang akan terjadi selanjutnya. Beberapa orang mengaku mendengar suara gemuruh ombak yang berbeda dari biasanya, seakan laut sedang berbisik atau menyampaikan sesuatu. Namun, alih-alih terjadi sesuatu yang mengejutkan, Gus Ikdam tetap tenang. Dengan penuh hikmat, beliau memanjatkan doa dan zikir, seakan berkomunikasi dengan sesuatu yang tidak terlihat oleh mata manusia biasa. Selama beberapa menit, suasana terasa begitu hening, seolah-olah seluruh alam ikut menyimak momen tersebut. Setelah selesai berdoa, Gus Ikdam hanya tersenyum dan mengatakan, tidak semua yang terlihat harus dikhawatirkan, dan tidak semua yang tersembunyi harus dicari. Kalimat ini justru semakin menambah rasa penasaran para pengikutnya. Apakah benar beliau telah berkomunikasi dengan sesuatu yang berada di dimensi lain? Ataukah ini hanya bagian dari ritual spiritual yang sering beliau lakukan? Yang jelas, setelah perjalanan ini, banyak orang yang semakin yakin bahwa Laut Selatan memang menyimpan misteri besar. Beberapa saksi bahkan mengaku mengalami kejadian aneh setelah pulang dari perjalanan tersebut, seperti mendengar suara-suara aneh di malam hari, mengalami mimpi bertemu dengan sosok wanita misterius, atau merasakan hawa dingin yang tiba-tiba menyelimuti mereka. Kisah ini terus menjadi perbincangan di berbagai kalangan. Ada yang menganggapnya sebagai pengalaman spiritual yang wajar terjadi pada orang-orang yang memiliki kedekatan dengan dunia gaib, tetapi ada pula yang skeptis dan menganggapnya sebagai kebetulan belaka. Namun, satu hal yang pasti, kisah ini telah menambah daftar panjang misteri yang menyelimuti Laut Selatan dan Nyi Roro Kidul. Jadi, bagaimana menurut kalian? Apakah undangan rahasia ini benar-benar nyata, atau hanya sebuah kebetulan? Ataukah ini adalah bagian dari takdir yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang memiliki mata batin yang terbuka? Yang jelas, kisah ini menjadi pengingat bahwa di dunia ini masih banyak hal yang belum bisa dijelaskan dengan logika manusia. Kisah tentang undangan gaib Nyi Roro Kidul dan perjalanan Gus Ikdam ke Laut Selatan telah menimbulkan berbagai spekulasi di kalangan masyarakat. Namun, di balik semua dugaan dan misteri yang menyelimutinya, ada satu pertanyaan besar yang masih belum terjawab, apa sebenarnya tujuan utama Gus Ikdam pergi ke Laut Selatan? Spiritual Gus Ikdam, mereka meyakini bahwa ada tujuan lain yang jauh lebih besar dan lebih mendalam di balik perjalanan tersebut. Sebagai seorang ulama dan tokoh agama yang dikenal memiliki kedekatan dengan dunia spiritual Islam, Gus Ikdam tentu tidak akan sembarangan melakukan perjalanan tanpa alasan yang jelas. Salah satu kemungkinan terbesar yang dipercaya oleh para pengikutnya
adalah bahwa Gus Ikdam melakukan perjalanan ini untuk mendoakan keselamatan umat dan menjaga keseimbangan energi spiritual di daerah tersebut. Laut Selatan, sebagaimana diketahui, telah lama dianggap sebagai tempat yang penuh misteri dan energi supranatural. Banyak orang percaya bahwa perairan ini bukan hanya dihuni oleh makhluk gaib, tetapi juga menjadi tempat bertemunya berbagai dimensi yang tak terlihat oleh mata manusia biasa. Beberapa orang yang mengikuti perjalanan ini mengatakan bahwa Gus Ikdam melakukan beberapa ritual khusus, seperti membaca doa-doa tertentu dan melantunkan sholawat di tepi pantai. Dalam ajaran Islam, doa dan zikir memiliki kekuatan luar biasa untuk menghadirkan keberkahan dan perlindungan dari segala bentuk gangguan, baik yang berasal dari dunia nyata maupun dari dunia gaib. Dengan melakukan ritual tersebut, bisa jadi Gus Ikdam sedang berusaha menetralkan energi negatif yang mungkin ada di daerah tersebut. Fenomena seperti ini sebenarnya bukan hal baru dalam sejarah spiritual Islam di Indonesia. Sejak zaman dahulu, para ulama dan wali sering melakukan perjalanan ke tempat-tempat tertentu untuk melakukan doa dan ritual demi keselamatan umat. Beberapa tempat yang dianggap memiliki energi spiritual tinggi seringkali menjadi tujuan bagi mereka yang ingin menjalin hubungan yang lebih dalam dengan Sang Pencipta. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika banyak yang beranggapan bahwa perjalanan Gus Ikdam ke Laut Selatan memiliki tujuan serupa. Selain doa dan ritual, ada spekulasi lain yang menyebutkan bahwa Gus Ikdam juga memiliki tujuan lain, yaitu mengungkap rahasia di balik mitos Laut Selatan. Selama berabad-abad, kisah tentang Nyi Roro Kidul dan istana gaib di dasar laut telah menjadi bagian dari kepercayaan masyarakat Jawa. Namun, hingga kini, masih banyak pertanyaan yang belum terjawab. Apakah benar ada kerajaan gaib di dasar laut? Apakah benar ada hubungan antara dunia manusia dan dunia gaib di wilayah ini? Atau, mungkinkah semua ini hanya mitos yang terus berkembang tanpa bukti yang nyata? Sebagai seorang ulama yang dikenal memiliki pendekatan rasional dalam menyikapi hal-hal gaib, tidak menutup kemungkinan bahwa Gus Ikdam ingin mencari pemahaman yang lebih mendalam mengenai fenomena ini. Tidak sedikit ulama yang percaya bahwa beberapa kisah tentang Nyi Roro Kidul sebenarnya adalah bagian dari simbolisasi ajaran-ajaran Islam yang tersirat, yang kemudian bercampur dengan kepercayaan lokal sehingga membentuk mitos yang kita kenal saat ini. Jika benar demikian, maka perjalanan Gus Ikdam ke Laut Selatan bukan sekadar kunjungan biasa, melainkan bagian dari pencarian spiritual yang lebih dalam. Mungkin beliau ingin membuka wawasan masyarakat bahwa di balik semua kisah mistis yang beredar, ada nilai-nilai yang lebih bermakna dan bisa diambil sebagai pelajaran hidup. Meski banyak yang percaya bahwa Gus Ikdam memiliki misi khusus di Laut Selatan, satu hal yang tidak bisa disangkal adalah bahwa beliau tetap berpegang teguh pada ajaran Islam. Dalam Islam, tidak diperbolehkan untuk menyembah atau meminta pertolongan kepada selain Allah. Oleh karena itu, jika benar ada undangan dari dunia gaib, maka bukan berarti beliau menerimanya dalam konteks yang keliru. Sebaliknya, bisa jadi perjalanan ini adalah bentuk penghormatan terhadap tradisi yang telah lama berkembang di masyarakat, tanpa harus melenceng dari ajaran tauhid. Islam sendiri mengajarkan pentingnya menghormati budaya dan kearifan lokal, selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar agama. Dalam hal ini, Gus Ikdam mungkin ingin menunjukkan bahwa meskipun ada banyak kepercayaan tentang Laut Selatan, umat Islam tetap harus berpikir jernih dan tidak terjebak dalam tahayul yang berlebihan. Selain itu, perjalanan ini juga bisa menjadi sarana untuk berdakwah kepada masyarakat yang masih terpengaruh oleh kepercayaan-kepercayaan lama. Sebagai seorang ulama, Gus Ikdam tentu memiliki tanggung jawab untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada umat tentang bagaimana seharusnya mereka menyikapi fenomena gaib. Setelah perjalanan ini selesai, banyak orang yang masih bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya terjadi. Namun, satu hal yang menarik adalah bahwa Gus Ikdam tidak memberikan jawaban yang gamblang mengenai hal ini. Sebaliknya, beliau hanya memberikan petuah singkat yang berbunyi,
Segala sesuatu yang terjadi di dunia ini memiliki hikmah. Jangan terlalu takut pada hal yang tidak kita pahami, tetapi juga jangan terlalu berani tanpa ilmu yang cukup. Kalimat ini tentu memiliki makna yang mendalam. Bisa jadi, beliau ingin mengingatkan bahwa ada banyak hal di dunia ini yang tidak bisa dijelaskan secara langsung, tetapi bukan berarti kita harus hidup dalam ketakutan. Sebaliknya, kita harus tetap mencari ilmu, memahami segala sesuatu dengan akal sehat, dan yang paling penting, tetap berpegang teguh pada keimanan kita. Perjalanan Gus Ikdam ke Laut Selatan memang menyisakan banyak tanda tanya. Apakah beliau benar-benar mendapat undangan dari Nyi Roro Kidul? Ataukah ini hanya bagian dari misi spiritual yang lebih besar? Terlepas dari spekulasi yang ada, satu hal yang pasti adalah bahwa perjalanan ini telah membuka mata banyak orang tentang pentingnya memahami dunia gaib dengan bijak. Kita tidak boleh menyepelekan hal-hal yang tidak terlihat, tetapi juga tidak boleh langsung percaya tanpa dasar yang jelas. Sebagai umat Islam, kita diajarkan untuk selalu mencari ilmu dan memahami segala sesuatu dengan hati yang bersih dan akal yang sehat. Oleh karena itu, daripada hanya terpaku pada mitos dan kepercayaan lama, lebih baik kita mengambil pelajaran dari perjalanan ini, bahwa setiap kejadian di dunia ini memiliki hikmah yang bisa dijadikan bahan renungan. Jadi, bagaimana menurut kalian? Apakah perjalanan Gus Ikdam ini benar-benar berkaitan dengan undangan gaib, atau ini hanyalah bagian dari perjalanan spiritual biasa? Apapun jawabannya, yang jelas adalah bahwa Laut Selatan akan selalu menyimpan misteri yang tak akan pernah habis untuk dikupas. Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah undangan rahasia Nyi Roro Kidul itu nyata? Atau ini hanya mitos yang berkembang di masyarakat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa, selalu dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe supaya kita bisa terus menyajikan cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.